Bayangkan jika tubuhmu berhenti, tapi otakmu masih hidup. Bayangkan napasmu menghilang, tapi di dalam kepalamu, miliaran sel masih menyala. Detak jantung padam, namun kesadaranmu belum ikut pergi. Apakah itu berarti kamu belum sepenuhnya mati? Di masa ketika manusia mampu menghidupkan jantung yang telah berhenti, kematian tidak lagi menjadi peristiwa yang sederhana. Tubuh bisa tampak diam, tapi aktivitas otak masih bertahan selama beberapa detik. Setelah pernapasan berhenti, sel-sel di dalam organ tetap berjuang mempertahankan hidup. Sementara itu, mesin-mesin medis menjaga darah tetap mengalir, menunda keputusan alam dan memperpanjang batas antara hidup dan mati. Kini, sains memaksa kita bertanya kembali, kapan sebenarnya manusia benar-benar mati? Pada tahun 1991, di sebuah ruang operasi di Amerika Serikat, seorang perempuan bernama Pam Reynolds menjalani tindakan bedah otak dengan tingkat risiko tinggi. Dalam operasi tersebut, tim medis harus menghentikan jantungnya, menurunkan suhu tubuh hingga mendekati 15 derajat Celcius, dan memantau aktivitas otaknya hingga gelombang listriknya mencapai kondisi datar. Secara medis, keadaan itu menandakan kematian. Namun, setelah operasi selesai dan seluruh fungsi tubuhnya dipulihkan, Pam Reynolds menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Ia mampu menggambarkan detail-detail yang hanya mungkin diamati oleh seseorang yang sadar, mulai dari warna dan bentuk alat bedah, percakapan yang terjadi di antara tim dokter, hingga lagu yang diputar di ruang operasi pada saat jantungnya berhenti. Kesaksian inilah yang kemudian didokumentasikan secara ilmiah dan menjadi salah satu laporan paling teliti mengenai fenomena yang dikenal sebagai mati suri. Namun, peristiwa semacam ini bukanlah hal yang baru. Catatan serupa pernah muncul di Eropa pada abad ke-18, ketika seorang dokter melaporkan kasus pasien yang kembali sadar setelah kehilangan denyut nadi. Pada masa itu, fenomena tersebut dianggap sekadar kebetulan medis, karena belum ada penjelasan fisiologis yang memadai tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Kemudian, memasuki pertengahan abad ke-20, situasinya mulai berubah. Kemajuan teknologi medis menghadirkan defibrilator dan ventilator, dua alat yang memungkinkan manusia menghidupkan kembali seseorang dari kondisi kematian klinis. Sejak saat itulah, batas antara kehidupan dan kematian menjadi wilayah observasi. Sebuah kasus dari Yogyakarta menunjukkan bahwa fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Pada akhir tahun 1970-an, Suhartini, seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun, mengalami henti jantung setelah menjalani operasi ringan. Tim medis menyatakan ia meninggal secara klinis setelah sekitar 20 menit tanpa respons. Namun, ketika upaya resusitasi terakhir dilakukan, jantungnya kembali berdetak. Hingga beberapa saat kemudian ia sadar. Menariknya, Suhartini kemudian menceritakan pengalaman yang memiliki pola serupa dengan berbagai kesaksian di luar negeri, melihat terowongan bercahaya, dan mendengar suara yang memanggilnya untuk kembali. Kasus ini menambah catatan empiris bahwa fenomena mati suri tidak terikat oleh budaya, agama, maupun lokasi geografis. Sebaliknya, ia menunjukkan adanya pola kesadaran yang muncul pada ambang batas kehidupan, sesuatu yang hingga kini masih menjadi bahan penelitian lintas disiplin antara kedokteran, psikologi, hingga filsafat. Dalam dunia medis, keadaan seperti ini dikenal sebagai kematian klinis, kondisi ketika jantung berhenti memompa darah, paru-paru berhenti bekerja, dan pasokan oksigen ke otak terhenti sepenuhnya. Namun, kematian biologis total tidak terjadi secara seketika. Sel-sel otak masih dapat bertahan hidup selama beberapa detik, bahkan beberapa menit setelah aliran darah terputus. Selama periode singkat ini, sistem tubuh berada dalam keadaan ambang, tidak lagi hidup sepenuhnya, tetapi juga belum sepenuhnya mati. Dari titik inilah, gelombang laporan tentang pengalaman mati suri mulai terdokumentasi secara sistematis. Awal tahun 1970-an menjadi titik balik penting dalam upaya memahami fenomena ini. Seorang psikiater Amerika bernama Raymond Moody mulai mengumpulkan ratusan kesaksian pasien yang sempat mengalami henti jantung dan kemudian sadar kembali. Hingga tepatnya pada tahun 1975, ia menerbitkan buku berjudul Life After Life, yang untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah near-death experience atau pengalaman di ambang kematian. Hasil pengamatan Raymond Moody menunjukkan pola yang mencengangkan. Kisah para pasien dari berbagai latar belakang hampir selalu menampilkan struktur pengalaman yang serupa, seperti perasaan melayang di atas tubuh, melihat diri sendiri dari sudut pandang luar, hingga melihat cahaya terang di kejauhan yang disertai rasa damai. Penelitian kemudian dilakukan di berbagai negara untuk mencari pola yang dapat diuji dan diukur secara nyata.
Pada tahun 2001, Dr. Sam Parnia dari University of Southampton memulai sebuah proyek internasional yang dikenal dengan nama Awareness During Resuscitation. Dalam penelitian ini, sejumlah rumah sakit menempatkan gambar-gambar tersembunyi di area yang tinggi, seperti di atas lemari, yang hanya dapat dilihat jika seseorang benar-benar memandang dari posisi di luar tubuhnya sendiri. Tujuannya sederhana, menguji secara objektif apakah pengalaman keluar dari tubuh atau out-of-body experience benar-benar memiliki dasar fisik yang dapat diverifikasi. Namun, hasilnya masih bersifat ambigu. Sebagian pasien dalam penelitian tersebut mampu menggambarkan kondisi ruang operasi dengan cukup akurat, sementara sebagian besar lainnya tidak menunjukkan kemampuan serupa. Tidak ada kesimpulan yang pasti. Namun, dari temuan ini, sains memperoleh data empiris pertama yang mengindikasikan bahwa kesadaran manusia mungkin tidak sepenuhnya lenyap, bahkan setelah jantung berhenti berdetak. Lalu, penjelasan biologis pun mulai dikembangkan. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa kekurangan oksigen di otak, kondisi yang dikenal sebagai hipoksia, dapat memicu pengalaman visual yang sangat intens. Dalam situasi ini, otak melepaskan neurotransmitter seperti dopamin, endorfin, dan serotonin dalam jumlah tinggi. Kombinasi zat kimia tersebut mampu menimbulkan perasaan damai, hangat, dan bahkan euforia yang sering dilaporkan oleh pasien mati suri. Sementara itu, gangguan pada sistem limbik, bagian otak yang berperan dalam emosi dan persepsi diri, dapat membuat seseorang merasakan sensasi seolah terlepas dari tubuhnya sendiri. Semua proses ini kemungkinan terjadi pada detik-detik terakhir, sebelum fungsi otak berhenti sepenuhnya. Namun, sebuah temuan menarik muncul dari penelitian lain. Pada tahun 2013, tim peneliti dari University of Michigan memantau gelombang otak tikus yang mengalami henti jantung secara tiba-tiba. Hasilnya menunjukkan bahwa selama sekitar 30 detik setelah jantung berhenti, otak justru menunjukkan lonjakan aktivitas gelombang gamma, jenis gelombang yang hanya muncul ketika otak berada pada tingkat kesadaran tinggi, seperti saat bermimpi, bermeditasi, atau mengalami kesadaran penuh. Aktivitas otak serupa juga pernah terekam pada pasien manusia di unit perawatan intensif, yang pada intinya otak tidak langsung berhenti berfungsi pada saat tubuh dinyatakan mati. Masih ada fase singkat, di mana sistem saraf tampak menyalakan satu program terakhir, mungkin sebagai bentuk transisi biologis sebelum benar-benar padam. Fenomena mati suri kini dipandang sebagai jendela ilmiah untuk memahami bagaimana otak dan kesadaran berinteraksi di batas akhir kehidupan. Ketika Pam Reynolds, Suhartini, dan ribuan orang lain melaporkan pengalaman yang serupa, dunia medis tidak lagi menilainya sebagai keanehan religius, melainkan sebagai data empiris tentang perilaku otak dalam kondisi ekstrim. Sains tidak menolak pengalaman mereka, namun berusaha memahami mekanismenya, mencari tahu di mana garis antara biologi dan kesadaran mulai kabur. Beberapa dekade setelah istilah mati suri dikenal dalam dunia ilmiah, arah penelitian mulai bergeser. Sains perlahan memindahkan fokusnya dari kisah para pasien menuju aktivitas otak itu sendiri, berupaya memahami bagaimana kesadaran bekerja di titik paling rapuh antara hidup dan mati. Pada tahun 2011, tim neurologi dari University of Michigan melakukan serangkaian percobaan pada hewan di laboratorium untuk meneliti aktivitas otak menjelang kematian. Penelitian tersebut kemudian dikonfirmasi oleh studi lanjutan di Kanada pada tahun 2018. Dalam pengamatan terhadap 4 pasien kritis di unit perawatan intensif, elektroda EEG atau elektroensefalogram masih merekam aktivitas listrik otak sesaat setelah jantung mereka berhenti berdetak. Dan yang paling mencolok adalah salah satu pasien menunjukkan pola gelombang gamma selama hampir 1 menit. Aktivitas yang secara teori hanya muncul ketika otak berada dalam kondisi sadar. Anehnya, fenomena ini terjadi tanpa aliran darah sama sekali. Hingga beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, tim gabungan dari University of Louisville dan University of Michigan mempublikasikan temuan lanjutan yang memperkuat hasil sebelumnya. Kali ini, sinyal otak manusia menunjukkan pola aktivitas berulang yang menyerupai proses kesadaran aktif. Pola itu tidak bersifat acak. Ia muncul dalam urutan yang konsisten, seolah otak sedang menjalankan satu algoritma terakhirnya. Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai kilatan kesadaran terakhir, atau dalam istilah ilmiah, the last burst of consciousness. Temuan inilah yang secara perlahan mengubah cara sains memandang kematian. Jika dulu kematian dianggap sebagai titik akhir yang mutlak, kini ia tampak lebih sebagai proses yang bertahap. Otak ternyata tidak langsung padam ketika tubuh kehilangan fungsinya. Sebaliknya, dia melaksanakan serangkaian aktivitas terkoordinasi,
hampir seperti ritual penutupan biologis yang telah terprogram. Sebagian peneliti menyebut fenomena ini sebagai terminal lucidity, kondisi ketika seseorang yang tampak sangat lemah, tidak responsif, atau bahkan tidak sadar, yang secara tiba-tiba menjadi jernih dan sadar kembali sesaat sebelum meninggal. Secara fisiologis, keadaan ini diduga mencerminkan usaha terakhir otak untuk menata transisi menuju keheningan total. Dalam konteks mati suri, fenomena ini dapat memberikan penjelasan awal mengapa sebagian pasien masih merasakan kesadaran penuh, meskipun fungsi tubuh mereka telah berhenti. Seiring dengan kemajuan penelitian, perhatian para ilmuwan mulai bergeser menuju teori yang lebih mendasar, yaitu teori tentang bagaimana kesadaran terbentuk dan berfungsi. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Integrated Information Theory yang dikembangkan oleh Giulio Tononi. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa kesadaran muncul dari tingkat keterhubungan antar bagian otak. Semakin kompleks jaringan dan integrasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat kesadaran yang dihasilkan. Namun, Integrated Information Theory berasumsi bahwa kesadaran hanya dapat muncul pada otak yang masih aktif dan terhubung secara kompleks. Dalam fenomena mati suri, kondisi itu hampir sepenuhnya mustahil, sehingga teori ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan kesadaran yang muncul di ambang kematian. Sebagai pembanding, Global Workspace Theory yang dikemukakan oleh Bernard Baars yang menawarkan pandangan berbeda. Menurut teori ini, kesadaran muncul ketika sejumlah informasi bersaing untuk mendapatkan akses ke suatu sistem pusat dalam otak yang disebut ruang kerja global, dan informasi yang berhasil menembus ruang tersebutlah yang akan menjadi bagian dari pengalaman sadar. Namun demikian, Global Workspace Theory pun belum mampu untuk menjelaskan mengapa kesadaran dapat muncul ketika aktivitas otak nyaris berhenti sepenuhnya. Keterbatasan inilah yang mendorong sebagian ilmuwan untuk mempertimbangkan kemungkinan lain, gagasan bahwa kesadaran mungkin bersifat non-lokal, yakni tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan biologis otak, melainkan mungkin terkait dengan mekanisme informasi yang lebih luas dari sistem saraf itu sendiri. Fisikawan Roger Penrose bersama ahli anestesi Stuart Hameroff pernah mengajukan sebuah gagasan yang mengguncang batas pemahaman tentang pikiran dan tubuh. Hipotesis Orchestrated Objective Reduction. Menurut mereka, kesadaran mungkin tidak semata lahir dari aktivitas biologis, melainkan terbentuk dari fenomena kuantum yang berlangsung di dalam neuron. Penrose bahkan menyebut kesadaran sebagai entitas fundamental yang setara dengan ruang dan energi. Meskipun ide ini masih tergolong kontroversial, ia membuka arah baru bagi riset tentang pengalaman mati suri. Kemudian dalam konteks di Indonesia, wacana serupa sempat bergaung di lingkungan akademik, terutama di bidang kedokteran dan filsafat. Beberapa dosen dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada mencoba menelaah gagasan kuantum kesadaran melalui kacamata yang lebih luas. Mereka membandingkannya dengan konsep ruh dalam filsafat Islam, bukan untuk mencampur dua ranah yang berbeda, melainkan untuk memahami bagaimana sains dan teologi dapat beririsan pada pertanyaan yang sama. Bagaimana manusia tetap menjadi dirinya sendiri, bahkan ketika tubuhnya berhenti berfungsi. Beberapa ahli spiritual di Nusantara menyebut kesadaran sebagai sukma, suatu esensi halus yang tidak sepenuhnya berdiam dalam tubuh, melainkan terhubung dengan semesta di luar dirinya. Jika dilihat dari sudut ilmiah, pandangan ini memang bukan jawaban final, tetapi cara tradisional untuk mengungkap intuisi lama manusia, bahwa kesadaran mungkin melampaui mekanisme biologis yang dapat diukur. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pengalaman mati suri masih dapat dijelaskan, setidaknya sebagian, melalui aktivitas otak yang kompleks dan bersifat sementara. Beberapa peneliti, termasuk Samparnia, kini berupaya menggabungkan pendekatan fisiologi, psikologi, dan fisika untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran di ambang kematian. Dalam serangkaian penelitian klinis, mereka merekam aktivitas otak pasien henti jantung, sambil mendokumentasikan pengalaman subjektif yang dilaporkan setelah pasien sadar kembali. Menariknya, hasil yang muncul menunjukkan sesuatu yang melampaui dugaan awal. Bahkan ketika tubuh dinyatakan tidak hidup, jejak kesadaran tampak masih mampu untuk merekam pengalaman dan membentuk sebuah memori, yang kemudian muncul kembali setelah kebangkitan. Yang berarti, pengalaman tersebut bukan sekadar halusinasi sesaat, melainkan sebuah memori yang benar-benar terbentuk di batas antara hidup dan mati. Dan pada titik inilah, pertanyaan besar yang telah lama menghantui sains dan filsafat muncul kembali dengan ketajaman baru. Jika otak masih menunjukkan aktivitas setelah jantung berhenti, maka sampai kapan kesadaran bertahan? Apakah ia benar-benar lenyap ketika gelombang otak terakhir hilang? Atau justru berpindah bentuk dan melebur dalam sistem yang lebih luas dari sekadar tubuh manusia?
Namun, dari setiap penelitian yang telah dilakukan, satu hal menjadi semakin jelas. Kematian bukanlah peristiwa yang terjadi seketika. Ia adalah proses yang panjang, kompleks, dan hingga kini masih menyimpan ruang bagi misteri yang belum selesai dijelaskan oleh sains. Seperti yang pernah diungkapkan Roger Penrose dalam salah satu wawancaranya, kesadaran mungkin bukan sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita bagi dengan seluruh alam semesta. Pandangan itu seolah mengisyaratkan bahwa tubuh hanyalah wadah sementara. Dan ketika jantung berhenti berdetak, kesadaran tidak benar-benar lenyap. Ia hanya berpindah bentuk, menembus ambang yang hingga kini belum mampu dijelaskan sepenuhnya oleh bahasa manusia.